Halo, assalamualaikum. Selamat jumpa kembali di kuliah Creative Thinking. Pada intinya, setelah mengevaluasi cara pembelajaran kalian, kali ini saya akan menggunakan question atau diskusi sebagai kebutuhan yang sangat primer gitu ya, menggantikan absensi kalian. Pada akhirnya, kalian dituntut untuk bisa ikut dalam ini kuliah ini lebih aktif seperti itu. Mohon juga yang diberikan kesempatan untuk ikut kuliah lagi menggunakan kesempatan ini baik-baik karena oh, kesempatan kalian makin kesini sebentar lagi sudah mulai selesai, kita akan mendekati UAS seperti itu ya. Baiklah, ini adalah salah satu kuliah yang saya rasa sudah ditunggu cukup lama, yaitu adalah the creative method. Creative method ini akan menjelaskan kepada kalian bagaimana uh, untuk bisa mengaplikasikan secara praktis bagaimana untuk bisa menjadi kreatif. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, um, give me the same thing only different adalah sebenarnya bagaimana kalian bisa melakukan sesuatu dengan konsep kreativitas, alterasi atau merubah atau menggeser seperti itu. Walaupun demikian, tidak banyak yang bisa saya berikan. Saya yakin kalian semua udah menggunakan metode ini, hanya saja tidak memperlihatkan struktur secara lebih besar seperti itu. Saya sebenarnya juga harus menjelaskan ada konsep-konsep yang sangat penting, yakni adalah sebenarnya memberikan uh, suatu review gitu ya, bahwa suatu kreatif itu pada intinya membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu yang paling primer. Jadi pada dasarnya banyak sekali dari kita yang berkutat dengan banyak masalah seperti itu, dan tapi kita lupa untuk mencatat, dan cara mencatatnya pun dengan cara menulis. Itu menurut saya agak tidak kreatif. Sekarang itu mereka lebih ke arah yang sebenarnya visual note taking. Jadi visual thinking itu adalah salah satu cara untuk bisa melihat masalah. Jadi tidak tidak kemudian menganalisa masalah tapi melihat masalah. Ini adalah salah satu contoh kecil yang akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya atau kesempatan lain. Tapi pada intinya adalah kita harus melihat adanya perubahan. Ini adalah inti dari kreativitas. Saya juga pernah menjelaskan ke kawan-kawan kalian yang pernah ikut dalam mata kuliah kreatif iklan. Kreatif iklan juga di situ saya menggunakan konsep change atau perubahan, atau saya juga menerapkan konsep journey, perjalanan. Ini sangat penting sekali karena semua hal itu khususnya dalam ilmu iklan adalah tentang bagaimana Anda bisa merubah persepsi orang. Dengan hanya bisa merubah persepsi orang, kalian bisa berharap bahwa penonton, pembaca, mereka bisa berubah. Brand-brand yang dulu ditinggalkan beralih kepada brand-brand yang baru, membentuk perilaku-perilaku baru. Sekarang juga hal itu sangat banyak dibicarakan di tengah COVID. Apa perubahan-perubahan atau perilaku-perilaku yang terjadi setelah ini. Jadi persepsi ini terjadi secara masif. Tidak pernah ada suatu penerapan persepsi perubahan yang sangat masif selain pada COVID-19 ini. Nah, kita mulai dengan salah satu sutradara terkenal di Indonesia. Dia pernah berkata, kenapa kok gue ngeblok frame seperti itu. Jadi kenapa dia menggunakan sudut pandang tertentu dan itu tidak dirasakan, tidak pernah dipikirkan tapi dirasakan seperti itu aja, dan dia bertanya, kok saya ngambil frame-nya seperti itu ya. Tidak disadari dia bilang bahwa sebenarnya saya dulu pernah menonton film secara tidak sadar, dan saya diberikan cara-cara atau diberikan suatu persepsi bila mana adegannya seperti itu maka mengambilnya seperti ini. Di drama Korea tentu ada yang disebut dengan over the shoulder shot, yaitu mengambil kamera di samping pundak gitu kalau lagi ngobrol dari kanan ke kiri dan sebagainya. Ini adalah contoh bagaimana semua pembicaraan dalam drama Korea diambil dengan cara seperti itu. Hanya dengan demikian
Di Indonesia juga menggunakan seperti itu, tapi memilih kanan atau kirinya, ke atas dan sebagainya, itu yang kemudian menjadi different. Tapi intinya adalah memperhatikan orang dari jarak yang dekat, itu yang dimaksud. Nah, kita juga tahu bahwa di antara semua persamaan, kalian cukup hanya memberikan satu perbedaan dan itu sudah terhitung sebagai nilai kreativitas. Ada perubahan. Kita tahu bahwa tidak semua orang tidak menghargai perubahan tersebut, tapi setidaknya Anda berusaha untuk alterasi itu diciptakan. Alterasi-alterasi ini juga nggak usah sesuatu yang besar. Menurut saya dilakukan secara dikit demi dikit, itu bergeser. Bila Anda menggunakan jalan ini, maka yang Anda harus lakukan adalah menggunakan jalan lain, walaupun pada susunannya hanya berubah misalkan satu dua rute misalkan, tapi setidaknya ada pengalaman-pengalaman baru. Nah, ini yang saya coba sampaikan kepada kalian. Pada intinya semuanya hasilnya sama, hanya saja cara untuk mencapai kesananya berbeda-beda. Orang mengatakan, oh ya pada hasilnya kan orang nonton, orang makan, orang jalan-jalan, orang membayar, itu untuk sesuatu yang sama gitu, tapi sebenarnya cara pendekatannya agak beda, seperti itu. Kalau constant reframing ya sudah seperti ini dan tidak ada perubahan. Tapi ketika kita menerapkan cara-cara yang berbeda, ini menurut saya yang berubah, walaupun kemudian dianggap rumit. Tapi menurut saya konsep yang ditawarkan seperti itu. Gitu ya. Nah, pada akhirnya semuanya itu harus direncanakan dan dievaluasi dan kemudian harus dilaksanakan dengan cara yang mana kita sebenarnya juga dalam kesempatan yang sama mengukur kemampuan kita. Yang saya katakan sebelumnya ya, menyesuaikan, adaptasi, modifikasi, dan alterasi ini adalah bagaimana Anda bisa mengaplikasikannya kreatif. Dan sebenarnya ada banyak cara, hanya saja dalam presentasi ini akan saya berikan setidaknya 4 dan satu gambaran. 4 cara dan satu gambaran. Seperti itu ya. Oke, nomor 1. Ini yang paling kita sering temuin, namanya Graham Wallace, The Art of Thought. Jadi Graham Wallace ini dia sebenarnya adalah seorang inovator yang mencoba menerapkan struktur dalam itu ya, kreativitas. Anda bisa melihat ini gitu ya, di mana-mana kalau Anda buka internet, maka yang keluar adalah 4 kata ini. Pada dasarnya adalah, ini saya sering lakukan sebagai penulis. 1, 2, 3, 4. Jadi yang saya jelaskan juga bahwa refining ini penting. Refining ini penting dan kemudian inkubasi juga lebih penting lagi. Jadi kreativitas itu memang yang saya katakan di awal, plan proses. Tidak mungkin kemudian Anda bisa berubah begitu saja menghasilkan sesuatu secara kreatif. Diperlukan pendekatan-pendekatan dan yang hal yang lain. Jadi ini yang paling penting, yaitu adalah kemudian memberikan waktu inkubasi. Nah, preparation itu seperti pada umumnya gathering as much information. Jadi ini contohnya adalah burung yang mengumpulkan sarang-sarang yang mana digunakan untuk mencari, untuk kawin ya, untuk mencari lawan jenisnya gitu. Mereka secara, apakah mereka punya kreativitas? Saya rasa ya punya, tapi mereka melakukannya ini dengan cara yang berbeda gitu. Ya sama aja kayak manusia mencoba menarik perhatian lawan jenisnya. Namun di sini mereka mengambil waktu yang cukup lama. Inilah inkubasi. Jadi kadang-kadang kita mengambil suatu informasi dan merasa bahwa informasi itu adalah satu-satunya solusi. Jadi itu yang sering orang lakukan dan itu keliru ternyata. Ternyata ada banyak lainnya. Jadi menurut saya ambil semua informasi sebanyak mungkin. Lalu biasanya yang diingat itu yang paling masuk akal gitu. Dibandingkan kamu mencari informasi dan balik lagi ke itu lagi, ke itu lagi, ke itu lagi. Kenapa? Karena kan nggak punya pilihan. Jadi ambil pilihan sebanyak mungkin dan biasanya itu yang diingat, yang mudah diingat itu adalah solusinya.
Nah, bahayanya adalah kalau itu adalah satu-satunya jalan, nah itu nggak kreatif, namanya kepepet itu. Itu dia makanya orang biasa melakukan SKS bukan karenanya mereka punya banyak pilihan, karena mereka nggak punya pilihan. Jadi ada perbedaan antara bingung, tidak tahu gitu ya, bingung, tidak tahu, dan banyak pilihan gitu. Kalau kalau puyeng itu biasanya tidak tahu. Gue bingung nih, bukan bingung, tidak tahu, biasanya gitu. Kalau misalkan bingung, biasanya ada dua pilihan. Nah, itu ada dua pilihan, mau yang diambil yang mana gitu. Dan dua-duanya punya kelebihan persamaan. Nah, itu bingung. Kalau misalkan orang, aduh, orang mengaku kayaknya gue puyeng nih, bukan puyeng, dia nggak tahu, itu tuh bahaya dan waktunya sangat kepepet itu menurut saya. Dan kemudian, nah itu dia yang paling diingat, itulah yang menurut Anda sangat visible. Jadi menurut saya, dari waktu ke waktu Anda harus memperbaiki metode-metode ini. Iluminasi itu ya, orang menyebut pencerahan kan. Pencerahan itu menurut saya lebih baik didapat dengan cara sendiri. Boleh juga sih datang ke orang yang lebih bijak, lebih tahu banyak, dan kamu bertanya apa yang harus saya lakukan, dia akan memberikan pilihan-pilihan itu. Ya itu mudah, tapi menurut saya um, tidak selalu ada orang yang bisa ditanyakan seperti itu gitu. Dan kemudian verifikasi, silahkan Anda bertanya kepada sumber masalahnya atau mengetes kepada sumber masalahnya. Nanti kita berbicara banyak juga nih tentang verifikasi. Ya oke, jadi itu udah dua nih ya, antara inkubasi dan verifikasi. Verifikasi ini ya pada pada intinya lah mencatat, melihat, mengetes, dan bertanya, menyesuaikan dengan apa yang kamu temukan, seperti itu. Itu adalah satu metode. Metode yang kedua adalah Ramsi Nasir, Transcending the Lone Creator. Ini sangat mudah sekali. Pada tahun 2004 sampai 2007 ada suatu tren baru, yaitu adalah memulai bisnis startup, yang mana yang saya katakan sebelumnya menggabungkan tiga konsep yang akhirnya menjadi kreatif yang kita sepakati, yaitu ilmu, seni, dan bisnis gitu ya. Pada akhirnya orang-orang dalam startup itu kebanyakan seorang teknisi yang tidak tahu bisnis, orang-orang desainer yang tidak tahu masalah teknik komputer, atau sebaliknya orang-orang yang punya banyak uang tapi dia tidak tahu untuk kemudian mengembangkan bisnisnya di bidang komputer, mereka tidak paham. Penggabungan antara tiga ini sebenarnya dimulai dengan kata-kata kolaborasi yang sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para YouTuber sekarang. Kamu kalau misalkan ngedengar, oh kita collab yuk, collab gitu. Nah, ini adalah maksud daripada itu gitu. Tapi menurut saya misalkan ada videografer kolaborasi dengan videografer, itu bukan kolaborasi sih. Jadi dua-duanya punya keahlian sama. Seharusnya misalkan satunya adalah chef, satunya adalah videografer. Nah, itu menjadi kolaborasi. Misalkan contohnya satunya videografer, satunya adalah seniman, yang satunya adalah misalkan event organizer. Itu disebut kolaborasi. Sehingga, tapi yang paling penting adalah conversation. Jadi conversation ini yang memberikan nilai-nilai tambah. Dan ini yang paling penting tuh, masalah tadi ya, masalah yang terakhir, verification, creative maturity. Creative maturity itu Anda harus tahu bahwa sebenarnya kreatif ini berlanjut. Kalau kamu nonton film Ocean Eleven, you don't want to do the same thing twice. You move on to the next gig. Jadi kamu tidak melakukan sesuatu yang sama, kamu lanjut gitu. Kalau misalkan orang mau melakukan hal yang sama, silahkan aja gitu. Tapi kemudian keberlanjutannya apa gitu. Kayak Agnes Monica, kita tahu dulu dia penyanyi cilik dan dia move on gitu. Move onnya juga menarik, dari mulai dia lagunya hip hop, kemudian ke blues, terus kemudian ngedance gitu. Itu kan memperlihatkan adanya perubahan dari waktu ke waktu. Kayak banyak artis yang merasa bahwa aku nggak mau nyanyi, gue nggak mau nyanyi aja gitu seumur hidup gue mau bereksperimen dengan hal lain. Nah, ini juga penting sekali, karena orang merasa bahwa kalau sudah menemukan itu, mereka tidak mau keluar dari itu. Nah, ini yang menurut saya creative maturity adalah fungsinya mereka kemudian lanjut kepada kreativitas yang nilainya lebih baik, nyaman, lebih sesuai dengan zamannya dan sebagainya. Kolaborasi ini yang seperti saya katakan adalah mencoba menggabungkan beberapa konsep. Kalau misalkan konsep-konsepnya dikiranya sama gitu, sekiranya sama, ya itu artinya bukan kolaborasi, itu hanya
menambah volume namanya. Kalau misalkan kolaborasi itu adalah ada aspek-aspek lain yang kita tidak pernah sangka itu bisa digunakan dalam kerjaan kreatif kita, dan itu besar kontribusinya terhadap penambahan nilai kreatif. Jadi bukan penambahan nilai volumenya, tapi kreatifnya itu adalah yang saya katakan move on. Jadi itu kita berjalan lebih lanjut. Nah, conversation ini yang menurut saya lebih menarik adalah um, adanya adanya suatu kontradiksi di beberapa pemahaman sehingga kemudian harus harus diuji. Conversation ini bisa jadi juga perdebatan, bisa jadi juga apa namanya hal-hal yang kemudian mencari kesepakatan seperti itu. Nah, conversation ini sangat penting sekali karena kenapa? Kebanyakan para kreatif itu adalah orang-orang yang suka menyendiri. Ya kan, orang-orang kreatif itu kan biasanya one man show tuh, dia diem aja gitu, ngerasa dia paling spesial gitu, paling istimewa. Itu Anda harus melakukan ini kolaborasi dan conversation gitu. Banyak sekali orang mengaku kreatif. Kenapa? Karena mereka dihantui oleh dicuri idenya, takut di copy. Nah, ini kita akan move on ke yang nomor 3 nanti. Kekhawatiran-kekhawatiran ini menurut saya adalah kurangnya pemahaman pemahaman dia tentang kreatif. Dan dengan demikian dia mengalami stagnasi. Orang kreatif mencari solusi. Kalau dia tidak bisa move on, ya dia nggak kreatif. Banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya kreatif, merasa dirinya sudah paham di bidangnya, tapi kemudian dia tidak bisa move on. Karena kenapa? Karena dia tidak, yang tadi saya katakan sebelumnya, tidak bisa menempatkan diri dalam posisi yang melihat masalah dari cara pandang yang berbeda. Makalah itu conversation itu diperlukan. Ini gambarnya kurang asik sih, orang-orang jalan pakai kopi gitu. Tapi ya intinya adalah Anda bisa mengajak orang untuk berpikir tentang satu hal yang sama. Jadi proses thinking prosesnya lebih lebih baik seperti itu. Oh, kan ada orang bilang two heads are better than one gitu. Yaitu karena mereka menggunakan cara pandang yang berbeda, masing-masing memberikan maksimal gitu pada satu hal itu pemikirannya gitu. Dan kita bisa mengajak orang-orang juga ikut dalam pembicaraan itu sehingga jika ternyata tidak pada satu maksimal atau optimalisasi gitu, tapi ternyata lebih ke arah kompromi, toleransi, dan moderasi. Bisa juga seperti itu gitu. Makanya conversation ini penting. Itulah yang menurut saya nanti akan di pertemuan selanjutnya kenapa kreatif itu perlu komunikasi gitu. Komunikasi itu adalah inti dari kreativitas. Anda punya ide yang kreatif, tapi ketika disampaikan dengan kurang baik, ya artinya nggak kreatif gitu. Seperti itu. Dan terakhir adalah creative maturity. Nah, ini creative maturity yang saya katakan adalah menggunakan semua jenis aset yang pada halnya adalah menjadwalkan semua hal itu. Membreakdown suatu masalah dari hari ke hari ini penting. Tidak mungkin kreatif itu diselesaikan dalam sehari 2 hari. Itu butuh waktu, butuh orang, butuh metode-metode yang berbeda dan sebagainya. Ini yang sering kelewat. Bahkan dalam orang mereka membagi satu proyek dalam bagian-bagian kecil. Jadi selain Anda punya ide, Anda harus membicarakan ide itu dan kemudian Anda harus bisa menjadwalkan hal itu. Dan yang terakhir adalah mengambil resiko, letting go itu seperti itu. Kalau kita pada mengatakan pada move on itu adalah di sini ya, dalam sebelumnya ya, refining the idea, artinya kamu kan kembali lagi ke ide itu, kamu di sini juga moving on, dan letting go itu sebenarnya adalah lebih ke arah kita negasikan dengan lebih kita memberikan space untuk yang lain bisa masuk, giving room for improvement. Jadi orang merasa bahwa ya itu bukan satu-satunya hal yang bisa dilakukan, tapi ada hal-hal lain yang bisa kita eksperimentalkan. Ada room for development. Ada resiko yang harus diambil gitu. Itu penting sekali tuh dalam the lone creator, atau apa yang disebut dengan transcending the lone creator. Itu akhir dari metode kedua. Sekarang kita masuk ke metode ketiga. Ini adalah menurut saya salah satu metode yang sangat menarik. Everything is a remix. Kamu
silakan cari orang ini di YouTube. Dia menerapkan bagaimana para pemusik uh, melakukan eksperimen ini. Coba saya kasih aja. The case goes like this. The opening and closing sections of Bring It On Home are lifted from a tune by Willie Dixon entitled, not coincidentally, Bring It On Home. I done bought my ticket. I got my load. The Lemon Song lifts numerous lyrics from Howlin' Wolf's Killin' Floor. I should have quit you. No, Captain. I should have quit you a long time ago. Black Mountainside lifts its melody from Black Waterside, a traditional arranged by Bert Jansch. Dazed and Confused features different lyrics but is clearly an uncredited cover of the same titled song by Jake Holmes. Holmes filed suit over 40 years later in 2010. Been dazed and confused for so long it's not true. I'm dazed and confused, hanging on by a thread. And the big Waktu itu The estate of songwriter Randy California filed suit in 2014. Ya, permasalahannya adalah di sini mereka saling bertolak belakang dengan hak intelektual, kekayaan intelektual, karena dianggap telah mengcopy. Ini adalah masalah yang sangat besar, bukan masalah mencuri atau menirunya, tapi kemudian masalah kepada seorang kreatif untuk tidak berani mengambil keputusan. Karena mereka tidak bisa melihat strukturnya. Ini menurut saya adalah hal-hal yang harus dibahas bersama. Jadi Everything is a Remix mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada yang orisinal juga. Terus kalau misalkan ada orang yang mencuri, dianggap pencuri, dan ini kemarin sempat diramaikan di suatu forum. Apa yang terjadi kalau misalkan orang melakukan pencurian? Menurut saya pribadi tidak ada pencurian dalam kreativitas. Kalau anda lihat ya dalam beberapa kesempatan bahwa Pablo Picasso pernah mengatakan ini dia, great artist steal. Jadi seniman yang great itu mereka mencuri. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan mencuri? Apakah kemudian ada acuan-acuan kepidanaan? Ya, ini ya, good artist copy great. Jadi kalau seniman baik dia cuma menyalin. Tapi kalau misalkan seniman yang great, yang melebihi dari yang baik gitu, yang great itu yang mahal, yang hebat lah gitu ya. Seniman yang hebat dia mencuri. Mereka kemudian memadukan beberapa unsur lain ke dalam kreasinya. Itu disebut dengan steal. Maka dengan demikian pada pertemuan sebelumnya saya mengatakan bagaimana Anda men-challenge yourself dengan memadukan visi misi Anda kepada proyek itu. Itu adalah cara mencuri. Anda memasukkan ego dalam karya-karya kreatif Anda. Kalau yang dilakukan oleh seniman yang disebutkan oleh David Kirby, dia menyalin. Dan bahkan ya ini kalau Anda silahkan nonton episode lengkapnya di sini ya. Seniman-seniman ini akhirnya Led Zeppelin banyak meniru karya-karya orang. Dia mendapati dirinya bermasalah dengan masalah kepidanaan. Menurut saya hal ini sangat penting sekali untuk kemudian dipahami oleh para kreatif, batasan-batasan ini sampai mana gitu. Menurut saya sekarang kreativitas lebih berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan kebanding dengan nilai-nilai market gitu. Orang sangat proteksi, sangat membatasi gitu ya. Tapi kalau misalkan itu adalah untuk hal-hal yang
baik itu, menurut saya sih hal-hal yang baik tidak menjadi alasan, tapi hal itu kemudian dilakukan dengan cara yang sophisticated, dengan cara yang cantik gitu, sehingga juga kita tidak bisa melihat bahwa oh ya itu tidak bisa dikatakan mencuri gitu. Banyak hal yang harus dibicarakan dengan hal-hal copyright ini, tapi sebaiknya tidak kemudian membebani, mengekang kita untuk berkreasi lebih banyak. Ini adalah gambaran umumnya ya, ATM, Amatir Tiru Modifikasi. Anak IKJ menggunakan ini, Copy Transform Combine. Ini adalah gambar yang diajukan oleh David Corby. Pada akhirnya adalah ATM ini sebenarnya hanya salah satu bagian dari creative method yang bisa dilakukan. Jadi ada banyak creative method yang lain sebenarnya. Tapi kalau misalkan anak IKJ ATM, itu biasa dari satu dosen gitu ya. Dan kemudian semua anak IKJ menggunakan ATM gitu. Padahal ada banyak creative method yang lain. Dan ini adalah yang terakhir, konsep tentang kreativitas. Satu pemikiran, tadi ya tiga cara dan satu konsep. Tinkering the ingredients. Ini adalah aspek elemen faktor. Kita tahu bahwa setiap hasil karya memiliki terdiri atas tiga ini. Anda bisa bacanya sendiri ya. Aspek itu apa, elemen itu apa, faktor itu apa, dan kemudian diaplikasikan. Saya ambil contohnya adalah nasi goreng misalkan. Nasi goreng ini sebenarnya tidak lain terdiri atas tiga faktor ini. Nasi goreng sebenarnya terdiri atas ini ya, hal-hal yang kita di dalamnya kita bisa kutak-atik gitu. Kita nggak harus menggunakan itu, tapi bisa menggunakan yang ini gitu. Sama juga, kita tidak harus menggunakan ini, tapi bisa menggunakan itu, dan kemudian ketiga ini kita kutak-atik sehingga menciptakan komposisi yang agak berbeda gitu. Tidak disangka kan nasi dicampur margarin, ternyata itu udah dilakukan bahkan dari tahun 1988. Kalau kalian nonton drakornya Replies 1988 ya, Reply 1988, itu nasi dikasih mayones, dikasih minyak wijen, itu udah jadi makanan gitu. Terus dikasih kimchi, kan nggak jauh beda dengan apa yang dilakukan sekarang. Bayangkan itu sudah dilakukan sekitar 32 tahun yang lalu. Jadi sekarang kita nyampur margarin di nasi, dan bahkan ada margarin khusus yang untuk dicampur ke dalam nasi. Nah, itu menurut saya menarik tuh. Dan pada akhirnya kita bisa menggunakan banyak hal. Contohnya adalah misalkan saya juga baru tahu bahwa ada nasi goreng yang digoreng tanpa kecap. Namanya katanya nasi goreng Korea. Padahal di Thailand menggunakan itu juga. Kemudian jenis nasinya juga berbeda. Ada yang keras, ada yang basah. Di Korea nasinya selalu basah, nggak pernah kering gitu. Kalau kamu pergi ke Cinere, ada nasi goreng Tombo Kangen. Itu nasinya sangat kering banget sehingga kalau dimakan ada rasa gosong-gosongnya itu. Tapi enaknya, menurut saya itu enak, dan itu nggak mahal, harganya cuma 12.000. Dan itu benar-benar kayak makan butiran-butiran kecil yang kering banget gitu. Menurut saya menarik sih gitu. Ada nasi goreng apa namanya? Ikan asin, nasi goreng, macam-macam ya. Menurut saya gabungan-gabungan bereksperimen ini bisa dilakukan di berbagai hal, tidak hanya kuliner, seperti musik. Dan kamu juga pernah dengar sekarang lagi rame-ramenya tuh musiknya Lati oleh Genius kalau nggak salah, saya lupa itu ya, memasukkan unsur-unsur Jawa dalam lagunya. Menurut saya kok kita orang Indonesia nggak melakukan itu gitu. Ya karena itu ya, karena mungkin apropriasi, takutnya nanti kita masukin gending Jawa, nanti dipermasalahan dan sebagainya gitu. Menurut saya itulah yang harus dipikirkan. Nah, pada akhirnya sebelum saya tutup kuliah ini, kita harus tahu bahwa sebenarnya konsep-konsep dan hal-hal yang harus kamu perhatikan dalam kreativitas ini memang ada banyak ya, tidak terpaku dalam 4 ini, bisa dilakukan lain lebih praktis lagi. Tapi hal-hal yang harus kamu perhatikan adalah itu ya, perubahan. Itu yang perubahan yang bisa kamu berikan kepada penonton, perubahan yang bisa diberikan pada kreatif, dan juga perubahan pada diri kalian. Itu yang paling penting. Saya kira itu aja yang bisa sampaikan.
Terima kasih, silahkan berkomentar dan komentarnya itu wajib menggantikan absensi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.